Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Praktikum Administrasi Jaringan Komputer. Untuk yang pertama, di sini kelompok kami terdiri dari Farhanisa Salsabila, NIM 40, kemudian ada Sasa Salsabila, NIM 46, ada Ani Sofia, NIM 53, dan saya sendiri, Sri Yuliani Susanti, NIM 63. Untuk yang pertama, di sini penjelasan mengenai topologi dari jaringan. Untuk topologi jaringan sendiri, di sini kami membuat jaringan sekolah. Pada topologi di sini, kami membuat 4 ruang, yaitu ruang administrasi, kemudian ada ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang siswa atau kelas. Untuk yang pertama, di sini ada ruang administrasi, memiliki 3 PC, yang terdiri dari IP 53.2 sampai 53.4. Nah, untuk ruang administrasi sendiri di sini terdiri dari 3 PC dan 1 suite. Kemudian yang selanjutnya yaitu ruang kepala sekolah yang terdiri dari 2 PC yang IP-nya 53.5 dan 53.6. Selanjutnya yaitu ruang guru yang memiliki 4 PC dengan IP 53.7 sampai 53.10. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada ruang siswa atau ruang kelas memiliki 6 PC. Untuk IP-nya sendiri dimulai dari 53.11 sampai 53.16. Untuk topologi jaringan di sini memiliki 4 switch, kemudian ada 1 router dan 1 cloud. Yang jaringannya diuji melalui cloud atau PT internet ini, kemudian dihubungkan pada router dan selanjutnya dihubungkan pada PC-PC yang telah tersedia pada topologi jaringan di atas. Untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai konfigurasi DHCP, DNS, dan ada konfigurasi hotspot mikrotik, kemudian ada konfigurasi sistem keamanan jaringan atau firewall, kemudian yang terakhir ada konfigurasi manajemen bandwidth atau simple queue. Yang pertama yaitu konfigurasi DHCP dan DNS server akan disampaikan oleh Ani Sofia. Kepada Ani Sofia dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi DHCP dan juga DNS. Sebelum ke konfigurasi DHCP dan DNS, kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kemudian kita setting networknya. Nah, untuk network ada adapter 1 kita menggunakan bridge adapter, dan pada adapter 2 kita menggunakan internal network. Kemudian kita jalanin mikrotiknya dan buka Winbox-nya. Setelah Winbox-nya sudah terbuka, kita akan mengkonfigurasi DHCP. Caranya yaitu masuk ke menu IP, kemudian pilih DHCP client. Nah, setelah itu di sini akan langsung mendapat IP otomatis. Namun apabila belum mendapat IP, bisa menambahkannya secara manual dengan cara mengklik tombol add. Kemudian pada interface-nya pilih Ether 1, kemudian apply dan OK. Di sini untuk Ether 1 sendiri kita sudah mendapatkan IP 192.168.1.6/24. Kemudian setelah DHCP client berhasil dikonfigurasi, langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi DHCP server. Caranya masuk ke menu IP, kemudian pilih DHCP server. Kemudian pilih menu DHCP setup, dan di server interface-nya pilih Ether 2. Kemudian next saja seterusnya. Nah, di sini sudah otomatis berhasil karena kelompok kami sudah membuatnya untuk Ether 2. Kemudian selanjutnya kita akan melihat IP address-nya. Caranya yaitu kita masuk menu IP, kemudian pilih address, dan kita buat IP untuk Ether 2-nya.
Di sini kita sudah membuatnya, yaitu dengan nomor IP 192.168.53.1 prefix 24. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2, kemudian apply, maka networknya akan terisi otomatis. Kemudian OK. Nah, di sini untuk Ether 2-nya sudah berhasil ditambahkan. Setelah konfigurasi DHCP selesai, selanjutnya yaitu kita akan konfigurasi DNS server. Caranya masuk menu IP, kemudian pilih DNS. Nah, di sini untuk servernya masukkan IP 8.8.8.8, kemudian dynamic servernya di sini yaitu 192.168.1.1. Kemudian remote requestnya itu jangan lupa di checklist terlebih dahulu. Kemudian apply dan juga OK. Nah, seperti itu. Mungkin itu untuk konfigurasi DHCP dan DNS server. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya yaitu konfigurasi hotspot defaulting yang akan disampaikan oleh para peserta webinar. Kepadanya Ya, jadi konfigurasi yang kedua itu adalah konfigurasi hotspot defaulting, di mana hotspot ini adalah tempat atau lokasi di mana tersedianya sinyal wifi atau internet. Fungsi hotspot itu digunakan untuk memberikan akses internet kepada pengguna wifi menggunakan username dan password yang telah disetting di defaulting. Kemudian untuk cara settingnya itu kita masuk di Winbox, kemudian pilih IP, lalu pilih menu hotspot. Dalam menu hotspot ini terdapat beberapa fitur. Fitur yang pertama itu server. Nah, untuk server ini digunakan untuk menampilkan list data Ethernet hotspot yang akan aktif nantinya. Jadi cara settingnya itu kita pilih hotspot setup, kemudian atur interface yang akan kita buatkan hotspotnya. Di sini pilih yang Ethernet 2, kemudian next. Untuk local address-nya adalah sekian, kemudian next. Untuk range IP-nya itu dari IP 40.2 hingga 40.254. Next, ini select-nya kita non, kemudian next. Untuk nama DNS-nya masukkan nama ya, next. Maka akan otomatis menambahkan settingan hotspot untuk servernya. Selanjutnya kita setting untuk user profile. Jadi user profile ini digunakan untuk mengatur kebijakan tampilan tertentu. Jadi kebijakannya itu adalah untuk mengatur siapa saja yang dapat menggunakan hotspotnya, usernya. Jadi di sini karena terdapat 4 ruang, jadi untuk user profile dibuatkan untuk administrator, guru, kepala sekolah, dan siswa. Untuk cara membuat ini itu kita bisa pilih app ini, kemudian name-nya kita ganti, misalnya menggunakan yang administrator. Kemudian untuk DHCP pool-nya ini, untuk address pool-nya kita pilih DHCP pool. Kemudian untuk share usernya kita bisa mengatur berapa user yang dapat menggunakan hotspotnya nanti. Jadi di sini menggunakan 3 untuk yang administrator. Kemudian setelah itu kita apply lalu OK. Itu buat sebanyak 4 untuk guru, kepala sekolah, dan siswa. Nah, kemudian untuk yang user, untuk yang menu user ini digunakan untuk menampilkan daftar tabel user dan passwordnya nanti. Di sini terdapat 4 user, di mana ada administrator, kepala sekolah, guru, dan siswa. Cara menambahkannya itu pilih add, kemudian
Kemudian atur servernya menjadi hotspot 1 sesuai dengan hotspot server tadi. Kemudian untuk name-nya bisa ganti seperti yang ini, kepala sekolah. Untuk passwordnya diatur juga. Nah, untuk profilnya pilih yang sesuai dengan user yang akan dipakai. Jadi pilih yang kepala sekolah. Kemudian apply lalu oke. Buat juga untuk administrator, guru dan siswa. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penyetingan melalui firewall. Nah, untuk firewall yang kita pakai dalam penyetingan Mikrotik Desa yang sekarang, kita akan melakukan penyetingan dua firewall, yaitu firewall NAT dan firewall firewall. Nah, firewall NAT sendiri berfungsi untuk kita untuk mengakses ke internet, yaitu sebagai topeng saat kita mengakses internet. Jadi, firewall NAT akan mengubah IP private kita menjadi IP public saat mengatur ke internet, seperti itu. Nah, sedangkan firewall firewall itu fungsinya untuk memblokir situs akses yang tertentu. Misalnya, kita mau saat ini akan memblokir YouTube, seperti itu. Nanti YouTube tidak akan bisa kita akses seperti itu. Nah, untuk mengkonfigurasinya, yang pertama kita cari ke IP, kita buka IP, lalu ke firewall, kita buka ke NAT. Kita akan menyeting NAT terlebih dahulu. Jadi kita akan mencari NAT. Nah, untuk di sini settingan firewall NAT sendiri sudah ada. Tapi jika ingin membuat, yaitu kita klik plus atau add. Nah, untuk di add sendiri kita ke generalnya, chainnya itu kita memakai RSC NAT atau search NAT, seperti itu. Nah, setelah itu kita ke out interface-nya di bawah. Di general, di bawah ada out interface. Nah, untuk out interface sendiri kita pilih ke Ether 2. Nah, setelah Ether 2, untuk actionnya kita akan menyeting firewall filter rules. Untuk menyeting firewall filter rules sendiri, kita pilih layer 7 protokol terlebih dahulu yang ada di atas ini. Baik, sudah muncul layer 7 protokol seperti ini. Ini adalah settingan sebelumnya yang saya buat. Nah, ini misalnya untuk kita menyeting baru, kita klik add. Dan terdapat di atas ini. Lalu misalnya kita akan memblokir YouTube. Jadi nanti di name ini kita tulis YouTube. Lalu di RegXP ini kita tulis URL yang akan kita blokir, yaitu www.youtube.com. Nah, ini nanti kita akan apply dan oke. Kita X saja. Lalu setelah kita membuat di layer 7 protocols ini, kita pergi ke filter rules-nya. Nah, di filter rules ini kan sudah ada drop yang saya buat sebelumnya, itu bisa kita lihat di drop forward ini. Misalnya kita akan membuat yang baru, yaitu kita klik plus atau add. Nah, di plus ini dalam chainnya kita isikan ke forward. Jadi nanti apapun yang masuk ke traffic kita yang beralaskan www.youtube.com nanti akan terblokir, seperti itu. Lalu di advance-nya kita pilih di layer 7 protocols yang ingin kita blokir, yaitu YouTube. Nah, di YouTube ini lalu actionnya, di action kita pilih drop karena kita ingin memblokir situs tersebut. Lalu nanti kita klik apply and OK. Nah, maka konfigurasi dari NAT dan firewalls tersebut sudah dikonfigurasi, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sri Sulianti.
Baik, yang selanjutnya yaitu konfigurasi dari manajemen bandwidth atau simple queue. Sebelum saya jelaskan konfigurasi untuk manajemen bandwidth sendiri, saya akan menjelaskan pengertian dari bandwidth dan fungsi dari simple queue itu sendiri. Untuk bandwidth ini merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan suatu proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Jadi bandwidth itu sendiri merupakan luas ataupun lebarnya dari cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Nah, dalam bandwidth ini sendiri dapat diartikan sebagai perbedaan antara komponen satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk simple queue di sini fungsinya untuk melimit upload dan download secara terpisah atau total upload ditambah download sehingga bisa dilakukan dalam sekaligus dalam satu rule dan menggunakan tag total. Kemudian dari fitur bandwidth ini manajemen di mikrotik ini sangat fleksibel dan cukup kompleks untuk dilakukan konfigurasi menggunakan simple queue itu sendiri. Untuk konfigurasi dari manajemen bandwidth itu sendiri, yang pertama kita lakukan yaitu kita pilih menu QoS. Nah, setelah itu kita pilih menu simple queue yang ada di atas. Setelah itu kita tambahkan dengan menekan tombol plus di pojok kiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita beri penamaan pada manajemen bandwidth di sini. Untuk selanjutnya kita atur target Ethernet mikrotik. Untuk penamaan di sini kita beri nama limit bandwidth, dan untuk target Ethernet mikrotik di sini kita targetkan yaitu Ether 2. Selanjutnya kita menentukan limit download dan limit upload. Untuk limit download dan limit upload itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Untuk limit upload di sini kita masukkan yaitu 256K. Kemudian untuk limit download di sini kita masukkan yaitu 512K. Setelah itu kita apply dan kita OK. Nah, dengan konfigurasi tersebut maka berapapun bandwidth yang tersedia bagi IP address dalam Ether 2 tetap akan mendapatkan bandwidth maksimal 1M untuk upload dan 2M untuk download. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan hasil uji coba mengenai keberhasilan yang telah kami lakukan untuk masing-masing konfigurasi. Untuk yang pertama yaitu konfigurasi DHCP dan DNS server yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ami Sofia. Dipersilakan. Baik, untuk mengetahui hasil uji coba DHCP server dan DNS server, yaitu kita bisa melakukan ping di command prompt dengan cara ping IP yang telah dikonfigurasi tadi, yaitu ping 192.168.5.1. Kemudian kita enter. Apabila sudah reply, menandakan bahwa konfigurasi DHCP sudah berhasil. Sedangkan untuk mengetahui konfigurasi DNS berhasil atau tidaknya, kita juga bisa melakukan pengecekan di command prompt. Caranya yaitu dengan if config dan juga ns lookup, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil konfigurasi dari hotspot mikrotik yang akan disampaikan oleh Farhanisa Salsabila. Ya, untuk hasil coba konfigurasi dari hotspot mikrotik itu caranya kita masuk ke Windows 7 yang telah diinstal pada VirtualBox, tapi mohon maaf nggak bisa konfigurasi nggak bisa ngecek secara langsung karena kalau ngecek langsung nanti lemot, ya nggak bisa. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Jadi awalnya itu kita masuk ke Windows, kemudian pilih masuk ke software Firefox. Nah, kemudian kita ketikkan nama DNS-nya. Di sini nama DNS-nya adalah smkmerdeka.com. Nah, kita masuk pada situs itu, kemudian maka akan diarahkan pada login untuk hotspot mikrotiknya. Kita masukkan
username untuk administrator, kemudian passwordnya disesuaikan dengan user untuk administratornya. Lalu setelah itu connect, maka akan login sebagai administrator. Tampilannya seperti ini, dia akan menampilkan address yang digunakan, kemudian batch upload dan downloadnya seperti ini, kemudian connected live-nya sekian dan status refresh-nya sekian, seperti itu. Nah. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil uji coba konfigurasi dari firewall yang akan disampaikan oleh Tasa Salsabila. Baik, untuk uji coba akses firewall sendiri, ini adalah salah satu contoh untuk uji coba akses firewall filter rules yang kita konfigurasi tadi. Jadi di sini adalah salah satu contohnya. Nah, Twitter ini sebelumnya jadi ini adalah salah satu contoh dari konfigurasi firewall filter rules. Nah, Twitter ini adalah salah contoh yang tidak kita blokir, blokir di firewall filter rules. Nah, firewall bisa connect dengan lancar dan bagus di dalam browser yang kita pakai. Sedangkan saat untuk yang YouTube yang sebelumnya kita memakaikan filter rules-nya di YouTube, maka harusnya di situs YouTube nanti itu aksesnya kita akan terblokir. Kita lihat. Nah, untuk akses di firewall filter rules untuk yang mengakses YouTube ini dapat kita lihat pengaksesan di terblokir. Maka konfigurasi yang sebelumnya kita pakai itu sudah berhasil. Untuk konfigurasi firewall NAT sendiri itu dapat kita lihat saat kita mengakses internet, yaitu kita mendapatkan IP public seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil uji coba konfigurasi dari manajemen bandwidth. Untuk mengecek dari kecepatan jaringan bandwidth itu sendiri, yang pertama kita lakukan adalah kita membuka Windows 7 pada Mikrotik VirtualBox, kemudian kita cari speed test. Nah, selanjutnya kita cek jaringan sebelum manajemen bandwidth. Untuk yang di sini jaringan sebelum manajemen bandwidth sendiri pada Winbox kecepatan downloadnya yaitu 1,89 Mbps dan kecepatan uploadnya yaitu 1,85 Mbps. Setelah dilakukan jaringan manajemen bandwidth, kemudian bisa kita lihat lagi perubahannya, yaitu untuk kecepatan downloadnya hanya 0,46 Mbps dan kecepatan uploadnya yaitu 0,23 Mbps. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu SMK Merdeka memiliki 4 ruangan, yaitu ruang administrasi, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang siswa. Kemudian pada setiap ruangan akan dilakukan setting jaringan seperti DHCP, hotspot, firewall, dan bandwidth. Setelah dilakukan konfigurasi hotspot, maka hanya user yang dapat login, di mana user yang telah dibuat yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga administrasi. Selain itu juga dilakukan konfigurasi untuk keamanan jaringan, di mana di sini untuk situs YouTube telah di-drop, jadi user tidak dapat mengakses situs YouTube. Kemudian terdapat konfigurasi bandwidth untuk membatasi kecepatan download dan kecepatan upload. Mungkin cukup sekian video dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.